Inilah Pintok, saya Tantri Murdopo. Kita akan berbincang seputar dolar Amerika Serikat bisa tembus Rp17.000. Apa dampaknya bagi perekonomian? Dan sudah hadir bersama dengan saya, Bapak Lukman Leong, pengamat komoditas dan mata uang. Apa kabar, Pak? Baik. Kabarnya baik-baik, tapi kalau melihat melemahnya rupiah, sepertinya kita nggak baik-baik nih, Benar. Pak Lukman. Akan 17.000, begitu prediksinya? Bukan prediksi sih ya, 17.000 itu sesuatu angka yang sangat mungkin Pasti tercapai. Apabila tentu saja kita masih tahu BI masih terus mengintervensi. Dan kedepannya kan dari US terutama yang kita tahu ini faktor eksternal lebih besar. Kita belum tahu perkembangan kedepannya itu apakah masih bisa apa. Cuman untuk saat ini ya dengan data yang ada, perkembangan yang ada, memang logis ya kalau rupiah menuju sana. Cuman ya BI akan terus mengintervensi, itu yang dijanjikan untuk menstabilkan rupiah. Ya, sebelum saya akan bertanya lebih lanjut mengenai tadi intervensi. Hari ini tadi kita sempat lihat sebelum kita rekaman 16.200 sekian, betul ya? 29 sekian, 300 lah. Hampir 300 bahkan, 16.300 rupiah. Jadi berarti angka 17.000 jelas akan merangkak ke atas. Ya, tidak tapi jauh. Tapi kan sebetulnya dari beberapa tahun yang lalu sudah 14.000, kemudian beranjak naik ke 15.000, itu sudah mulai terasa kan dampak signifikannya kan, Pak Lukman. Mungkin pertanyaan basicnya, 16.000 sekarang kita bahas di 16.000 dan sekarang akan 17.000. Kenapa sih ini terjadi, Pak Lukman? Ya ini kan ceritanya panjang ya dari sejak COVID lockdown, inflasi semua, jadi lebih ke faktor eksternal ya. Kita tahu kebijakan BI menaikkan suku bunga seperti ini kan dikarenakan untuk menyaingi suku bunga di US, ya di mana US ada inflasi segala, padahal kita tidak ada. Jadi ibaratnya masalah di US yang kenanya masalah di Indonesia, imbasnya ke kita. Sebenarnya secara fundamental data-data angka, ya kecuali belakangan ini ya penjualan retail, ekspor impor agak turun. Namun sebelumnya kan sebenarnya baik-baik aja. Pertumbuhan masih sehat 5%. Ya, jadi kebijakan belakangan ini menaikkan suku bunga jelas pasti menekan sektor-sektor lain ya, apapun itulah ya, pertumbuhan ekonomi juga yang terus dipaksakan ya untuk di 5% gitu. Jadi saya kira sekarang sudah di pertengahan jalan gitu, bukan di awal lagi. Jadi kedepannya itu memang sangat banyak tantangan. Soalnya hal-hal seperti ini sepertinya tidak akan berakhir begitu aja, karena seperti kita tahu tahun lalu sebenarnya ekspektasi tahun lalu bahwa tahun ini seharusnya semuanya sudah turun semua. US sudah baik-baik akan saja menurunkan suku bunga segalanya. Ternyata tidak kenyataannya. Ya, saya kira tahun lalu kita sangat lengah. Tahun lalu kita Indonesia enak banget gitu ya, surplusnya besar-besar, harga komoditas tinggi, ya suku bunga masih tinggi, namun ekspektasi tahun ini kan akan turun. Jadi ekspektasi sudah mulai, sentimen sudah mulai masuk ya. Nah, jadi sekarang keadaannya bukan lebih parah lagi, memang terutama dari US ya yang masih ngotot mungkin tidak akan menurunkan suku bunga gitu ya. Dan ya imbasnya rupiah akan tertekan terus ke depannya gitu. Ini pernyataannya tegas akan tertekan terus. Berarti akan lebih dari 17.000? Ya kalau dibiarkan ya 17.000, 18.000 juga jangan bikin saya deg-degan loh Pak Lukman. Tidak mengagetkan. Tidak mengagetkan? Ya. Berarti intervensi BI harus terus dilakukan, tapi sejauh ini intervensinya terasa? Kenapa ketawanya kok begitu Pak Lukman? Iya, selama ini intervensi kerasa karena kita tahu cadangan devisa kita juga kegerus ya. Walaupun kita ada surplus, walaupun kita ada revisi PPDHE gitu ya, tergerus terus masih lumayan gitulah ya. Jadi ibaratnya saya kira kalau kita merasa 15 ke 16 itu besar, sebenarnya itu nggak besar loh, itu cuma 6% paling ya. Ya kalau kita bandingkan depresiasi yen dalam setahun aja 50%. Itu negara maju kita ngomongnya. Cuman ya mungkin hal yang beda memang dibandingkan di Indonesia. Cuman kita nggak terbiasa melihat angka-angka besar aja. Ya dulu waktu 14.000 ingat ya, kita semua menganggap itu hotline-nya Pizza Hut gitu ya. Sekarang udah jauh ya lewat ya, 14 ribuan udah masa lalu. Ini udah hotline yang lain ini. Hotline lain ini hot beneran Pak. Rasanya udah panas. Ada hotline yang dimulai angka 16-17 nggak tahu ya. Daya beli kan sudah menurun nih Pak.
Banyak survei sudah menunjukkan angka saya lihat kalau daya beli sudah. masyarakat tergantungnya daya beli apa dulu. Kalau soal pangan, kebutuhan pokok, saya kira masih dari Menteri Pertanian, Menteri apalah yang mengurusin harga-harga sembako itu masih bisa menahan supaya tidak terlalu signifikan. Jadi memang ada harga beras naik gitu ya. Memang belum mencermin, bukan artinya harga beras naik kita nggak makan beras gitu ya. Jadi tetap beli, rakyat tetap beli. Jadi tidak ada kelihatan tekanan di sana, tidak ada kelihatan angka-angka jelek lah. Ya, namun kalau kita lihat yang menengah, yang bawah menengah seperti kebutuhan elektronik atau mobil gitu yang menengah lah gitu ya. Itu udah turun besar ya penjualan mobil, kita tahu kan. Padahal sekarang kan banyak pilihan justru. Seharusnya bisa memboost ya. Dulu pemerintah sampai diskon besar-besaran mobil, ngeboost. Sekarang banyak pilihan, tetap aja penjualan mobil juga turun gitu. Jadi itu kerasa memang penjualan retail semua itu menurun gitu. Di luar kebutuhan pokok lah. Yang nggak penting orang nggak beli ibaratnya. Kalau beras ya normal lah boleh dibilang. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang kondisinya ada pelemahan dan kita tidak baik-baik saja sebetulnya. Iya memang tidak. Ya. Utang luar negeri yang sekarang menjadi isu karena utang kita tinggi loh, Pak Lukman. Utang tinggi dalam hal nominal ya, dalam persentase PDB sih. Kecil. Nggak berkecil, memang masih di bawah batas ya, cuma naik terus gitu ibaratnya ya. Ya nggak apa kalau memang untuk pertumbuhan ekonomi itu nggak masalah gitu. Namun kita tahu kan imbasnya itu kan kita mesti bayar bunga, belum lagi obligasi. Dan dengan suku bunga tinggi sekarang itu kan otomatis biaya bunga ya. Terakhir katanya berapa ratus triliun akan jatuh tempo. Ya itu akan membebani. Jadi masyarakat yang terbeban. Ya bakalan ya kalau pemerintah stop subsidi contohnya Pertalite lah gitu ya. Saya nggak tahu pemerintah ada subsidi apa lagi. Intinya pemerintah ada ratusan miliar, triliun subsidi tiap tahun kan. Nah kalau tidak mampu untuk mensubsidi lagi, mau bayar saya bantu bunga, Pak, saya bantu karena Bapak kayaknya dihapus subsidi itu ya itu bisa kerasa gitu. Kalau enggak ya mungkin utang lagi atau gimana. Ya mungkin pemerintah anggap selagi masih di bawah standar 60% dari PDB ya masih acceptable gitu ya. Karena kan kalau kita berbicara pemerintah kan spesifik, kita harus menunjuk BI dan juga Kementerian Keuangan. Bapak melihatnya mereka berdua ini sudah menjalankan tugasnya dalam masalah pelemahan lebih ke Menteri Keuangan ya kalau hal ini ya. BI secara apanya sih seharusnya independen ya, di luar pemerintahan gitu. Ya kalau kita tahu BI kan terus berkolaborasi tentunya dengan Menteri Keuangan ya dalam hal memantau kebutuhan pasar, terutama suku bunga hal ini ya. Walaupun itu hak mutlak BI untuk menentukan suku bunganya ya, dan juga intervensi ya. Jadi saat ini saya kira ya lumayan gitulah ya bisa menahan gempuran. Kita tahu US dollar kuat banget ya. Termasuk emerging currency gitu kan kita ya, seharusnya udah kita lihat Indian Rupee juga jelek banget, Malaysia Ringgit juga sempat. Jadi saya kira masih kalau dibandingkan, kita mesti bandingkan kan kalau kita mau tahu apakah kita melakukan yang cukup atau tidak. Masih oke gitu, cuman ya itu korbannya cadangan devisa dan suku bunga tinggi yang tentunya tidak bagus untuk ekonomi gitu. Tapi sesungguhnya kalau Pak Lukman lihat harusnya kombinasi atau kekuatan apa yang kita lakukan untuk bisa mengantisipasi ini, swasta, ekonomi, pemerintah, BI? Ya itu antisipasi ya saya kira ya, seperti yang Mbak bilang benar, antisipasi. Kita tidak mengantisipasi waktu tahun lalu, namun semua orang juga tidak menyangka kalau tahun ini bakal begitu ya, US, the Fed terutama. Bukankah sudah diprediksi sejak awal? Prediksinya salah semua, termasuk saya. Tapi terima kasih semua mengakui itu. Cuman yang lebih susahnya kita lengah. Kita ngumpulin, kan tahun lalu kan kita kumpulin banyak ya, surplus ya, PPDAE, kita lengah gitu. Investor asing masuk ya, dengan harapan yang sama tahun ini bakalan baik ya. Semua memborong obligasi Indonesia dan kita merasa bangga gitu ya, padahal kita tahu investor di bursa, investor di obligasi itu kan hit and run, kapan aja bisa cabut. Bisa keluar, nah itu ya sekarang keluar semua ya. Itu yang terjadi. Itu juga ya menekan rupiah Pak. Ya. Kalau itu tidak terjadi juga rupiah nggak akan begitu. Tapi ini bisa sampai pelemahannya seberapa dalam ya Pak Lukman kalau melihat kondisinya saat ini?
Karena 17.000 kan ambang karena sekarang 16.000. Kita tuh kan hitungnya 14.000, oh mungkin ke 15. Sekarang sudah 16. Tadi kita lihat barusan 16.300. Kita berpikir ke 17.000. Jangan-jangan nanti kita kembali ke 25.000 misalnya? Ya itu dari BI-nya dia mau seagresif apa, sekarang sih lumayan agresif. Cuman kita lihat ya, kemarin-kemarin level psikologis itu 16.000. Tiap kali mendekati 16.000, BI intervensi. Sehingga turun lagi. Saya termasuk yang deg-degan loh, kalau sudah 15.000 sekian, 16.000. Makanya tadi saya bilang sama Bapak, jangan bikin saya deg-degan nih Pak Lukman. Setelah itu sekarang melewati 16.000. Mungkin akan di-adjust ya, level psikologisnya mungkin 16.500 atau 17. Jadi ibaratnya kita tarik terus gitu, ya. Namun tetap masih diintervensi gitu. Jadi terus terang ya ibarat kalau BI tidak melakukan apa-apa, suku bunga normal sesuai dengan ekonomi kita aja mungkin 3%, 4% udah cukup ya dengan inflasi 2-3% tanpa intervensi itu. Yang membuat pelemahan rupiah kan kita tahu faktor eksternal ya, apa namanya traders ya, short sell traders itu. 18.000 juga normal kalau tidak dilakukan apa-apa gitu. Oke. Tapi kemudian ekspor impor ini akan berpengaruh lebih banyak lagi? Ya itu justrunya kita melihat ekspor impor kita sebenarnya lebih sensitif ke regional, bukan ke US lagi. Ya, jadi dengan pelemahan rupiah ini juga tidak terlalu membantu ekspor. Justru ya tidak membantu lah ya. Impor justru lebih parah karena harga mahal, kita membelinya lebih sedikit ya. Dan ekspor impor kita turun itu faktornya lebih ke regional karena ya sesama negara ASEAN tidak mau saling membeli gitu ya. China terutama penyumbang besar ya, semua pada berharap. China sendiri juga lagi susah kan. Ekspor impor dia juga sudah tidak secemerlang dulu lagi, seringnya data keluar lebih lemah gitu data ekspor impor. Jadi kita kalau untuk hal ekspor impor itu lebih sensitif ke China, harapannya tentu China akan terus menggelontorkan stimulus gitu. Tapi tidak berpengaruh banyak terhadap saat rupiah ini, pastinya? Tidak memang. Oke. Karena yang tadi kembali lagi, yang paling ditakutkan kan jelas harga pangan sebetulnya, Pak Lukman. Kalau tadi Anda sudah menyinggung soal beras, itu juga salah satunya. Tapi kan ada banyak komoditas pangan yang lainnya yang mungkin harganya bisa kemudian jadi meningkat gitu. Itu yang paling ditakutkan. Karena warga masyarakat yang mungkin masyarakat biasa tanda kutipnya yang tidak memikirkan tentang yang namanya dolar dan lain sebagainya. Ini masalah kehidupan sehari-hari saja sebenarnya Pak Lukman gitu. Mereka terimbas paling besar sebetulnya kalau harga pangannya menjadi meninggi gitu. Komentar Anda? Ya, jadi ini hanya masalah balance ya, prioritas pemerintah ya. Kalau kita tahu keranjang untuk menghitung inflasi kan sangat besar berada pada kebutuhan pokok ya, beras, minyak, segalanya itu. Jadi kita bisa melihat inflasi kita kan masih rendah 2-3% gitu ya, sangat rendah malah, ya. Sangat bagus sebenarnya angka itu 3% juga nggak apa ya dengan keadaan sekarang ya. Kalau pemerintah tidak masalah dengan inflasi, ya mereka bisa membiarkan. Jelas masalah Pak Lukman, jelas masalah. Ya kan seperti yang saya katakan masih rendah. Dia bisa membiarkan inflasi naik ke 4%, juga masih sepadan dengan suku bunga yang ada sekarang. Ya itu bisa bahaya, beras bisa naik, minyak bisa. Minyak tentu saja kita tahu Pertalite masih mayoritas subsidi, masih terus 10.000, bisa naik nggak? Listrik, itu utamanya. Tentu saja, satu lagi apa? Yang besar ya, minyak kelapa sawit ya, minyak goreng lah gitu ya. Yang lain-lain seperti cabai mungkin cukup besar, tidak terlalu besar mempengaruhi inflasi gitu. Besar bagi para penyuka masakan ya, pedas. Kalau 100.000 ya sekilo. Tadi sudah berbicara mengenai inflasi, karena kan jelas itu akan kemudian nanti akan mengikis APBN kan sebetulnya. Dan itu nanti akan menggerus angka fiskal juga gitu loh. Sebetulnya ke sana loh Pak Lukman. Itu juga akan lebih ngeri lagi ke depannya. Komentar Anda? Ya memang itu yang paling perlu diperhatikan sekarang karena APBN kita udah di ambang batas ya 3% maksimal. Ya nggak masalah kalau mau dilewatin itu, cuman ya berarti mesti ngutang lagi gitu. Sebenarnya tadi daya beli masyarakatnya sedikit. Daya beli masyarakat sekarang terus terang ya hanya kebutuhan pokok itu ya tidak bisa kemana-mana gitu ya. Ibaratnya ya nggak makan nggak mungkin ya. Jadi itu masih akan seharusnya menjadi fokus pemerintah. Jadi kita ada di tahap survive aja ya? Ya, kalau mobil, handphone, segalanya nggak terlalu. Nggak kesana, kita survive terus, makan kebutuhan pokok. Gitu. We are in the surviving mode saat ini.
Oke, itu harus diakui kan? Itu yang terjadi, itu hasil datanya, betul ya Pak Lukman ya? Itu yang saya lihat saat ini. Oke. Dan prediksi ini kan nggak salah lagi ya Pak Lukman ya? Prediksi apanya? Maksudnya apa yang terlihat di data itu kan tadi kan Bapak mengatakan itu kalau lihat data sih bukan prediksi. Menurut data. Tapi berarti apa yang akan terlihat ke depannya? Ini prediksinya Pak Lukman. Prediksi saya depan sih akan sama karena kecuali kalau pemerintah seperti saya katakan berubah, mereka akan terus berubah mengkontrol. Seperti apa Pak Lukman? Ya, dia akan membiarkan sembako naik atau enggak. Kan pernah kan ya minyak goreng apa semua naik ya. Namun itu bukan hanya masalah demand and supply sebenarnya, kayak minyak goreng kan contohnya mereka suka ekspor ketimbang di lokal. Jadi itu bukan masalah. Ya kalau beras juga mungkin karena kita masih impor cukup besar dari Vietnam, itu terpengaruh dengan dolar. Ya, jadi harga beras naik, jadi pemerintah juga mesti subsidi. Ya, jadi kalau terus begitu sih masih aman, minimal level sembako masih aman gitu. Yang lain sih bisa amburadul gitu ya. Jadi hal-hal yang mewah mungkin durable goods lah ibaratnya, elektronik gitu, mobil mungkin akan terus menurun permintaannya. Jadi sampai kapan kita akan di level atau di area survival? Jadi masalah ini masih akan paling tidak 3 bulan ke depan, paling tidak ya. 3 bulan ke depan. Paling tidak. Minimum. Idealnya mungkin sampai akhir tahun juga masih tidak terlalu ada gambaran lah ya. Oke. Jadi sampai akhir tahun ini kita masih ada di survival mode kalau istilahnya. Benar. Pak Lukman. Jadi kita masih harus menunggu lagi kebijakan dari pemerintah gitu ya, apa yang akan dilakukan. Kalau tadi istilahnya Pak Lukman, kita ingin melihat terutama masalah sembako ini tadi. Ada kebijakan lagi kah untuk naik atau tidaknya? Karena permasalahannya sekarang sedang survival mode tadi itu. Sementara kebijakan yang akan dikeluarkan mungkin adalah kenaikan dari bahan-bahan pokok loh. Soalnya kadang kan kalau harga lagi normal kan pemerintah ke market mekanisme pasar aja gitu ya. Begitu harga sudah naik ya kita lihat apakah pemerintah akan terus subsidi dan ke APBN impact-nya kan dampaknya. Kalau ini dibiarkan terus kita akan menuju kemana nih? Sebenarnya mungkin pasti tidak akan dibiarkan. Cuman ini menurut saya beberapa tahun terakhir lah sejak COVID bisa menjadi pelajaran untuk pemerintah untuk mengantisipasi gitu ya, jangan terlengah gitu ya. Jadi semuanya agak telat gitu ya. Semuanya seperti yang saya katakan beberapa bulan yang lalu ya, revisi PPDHE ya, devisa hasil ekspor tuh sebenarnya kalau dilakukan dari dulu ya, seperti hal yang dilakukan Malaysia gitu, itu sudah bisa mendongkrak cadef kita besar banget ya. Kalau cadef kita besar, otomatis mata uang kita lebih stabil. Mata uang stabil ya seperti ekonomi yang bertumbuh seperti China. Makanya China mematok mata uangnya sangat stabil. Itu sangat diperlukan. Ya, makanya kita lihat tiap kali kalau BI pidato ya selalu mengutamakan stabilitas rupiah, bukan penguatan. Kuat juga bukan artinya bagus, lemah juga tidak. Yang penting stabil. Bisa 17.000 stabil di sana untuk beberapa tahun ke depan juga nggak masalah sebetulnya. Ya. Karena kan kalau Bapak tadi bicara bahwa ini adalah di survival mode, 3 bulan bahkan mungkin sampai di akhir tahun nanti kita masih nggak bisa lihat. Permasalahannya kan akhir tahun nanti akan ada pemerintahan yang baru. Akan dilantik lagi pemerintah yang baru. Nah, ini apakah ini menjadi lebih tanda tanya besar lagi? Jangan-jangan nanti ada perubahan dan lain sebagainya untuk market dan juga untuk pelemahan rupiah. Anda melihatnya ini gimana nih, Pak Lukman? Saya tidak tahu kalau pemerintah baru biasanya penggantian rezim, penggantian kebijakan. Itu yang kita takutkan juga. Oke, anggap saja kita tidak berubah. Namun kita tahu rezim baru Prabowo kan akan memasukin subsidi makan gratis. Itu akan menambahkan ratusan triliun lagi ke APBN ya, pengeluaran ya. Jadi kelihatannya mungkin itu hal yang bagus, cuman mungkin bukan saatnya, belum saatnya gitu ya. Akan memberikan pengaruh juga. Ya, kecuali kalau kita bisa mendapatkan utang lagi gitu. Jangan melewati 60% lah gitu. Anda melihatnya sekarang sepertinya bukan hanya masyarakat di survival mode, pemerintah juga di survival mode ya, Pak Lukman? Ya, sebenarnya kalau bagi pemerintah sih ya, saya kira lihat kan fokus mereka lebih ke pembangunan infrastruktur, pabrik, tenaga kerja. Jadi boleh dibilang sukses bagi mereka, hilirisasi itu cukup bagus kan, banyak pembangunan gitu ya. Itu long term investment. Cuman mungkin kalau yang menengah ke bawah, yang bawah yaitu tentunya subsidi-subsidi pangan, sembako itu
masih oke, masih kelihatan. Yang tengah ini yang yang menengah itu yang bakalan susah saya bilang. Ya, saya yang terlihat suram tadi itu ya. Iya, jadi yang tengah yang susah. Yang atas juga bagus dengan proyek-proyek besar. Yang bawah subsidi pemerintah, yang tengah sendirilah cari jalan keluarnya gitu ya. Sementara masyarakat Indonesia itu di tengah itu paling banyak. Ya boleh dibilang lah ya, tergantung hitungannya gimana. Tapi yang pasti kita masih bisa melihat di akhir tahun ini ya, belum ada bagaimana nanti tahun ke depannya. Karena kalau 17.000 ini mengkhawatirkan loh Pak, kalau sekarang udah 16.300, jangan-jangan selesai kita bicara ini, lalu tiba-tiba besok sudah mulai ke 17.000, jangan-jangan nih Pak Lukman. Ya, saya kira 17.000 kan seperti yang sekarang bisa terjadi. Ya, namun saya kira itu akan menjadi level psikologis baru. Mungkin nyentuh-nyentuh gitu ya. Cuman ya saya bilang BI kan sudah cukup lama bertahun-tahun ini berusaha mengontrol rupiah. Ya, mereka juga seharusnya lebih tahu. Mungkin turun tidak Pak? Masalahnya turun mau ke berapa gitu. Masalahnya mau turun ke berapa. Dan tujuan kalau dia lagi turun, tujuannya untuk apa? Apakah mau menarik kembali untuk ke devisa atau gimana? Apakah itu penting gitu. Jadi pemerintah yang tahu gitu. Jadi saya kira tetap paling bagus itu adalah stabil mata uangnya. Berapapun angkanya, yang penting stabil, dan benar. Itu baik untuk setiap negara yang kemudian dituju. Tapi kan ini menjadi hal yang tadi kalau Pak Lukman bilang secara psikologis, kita kalau melihat angka yang besar itu lebih sensitif lah. Saya bilangnya lebih sensitif lah Pak Lukman. Ya, itu mindset ya masing-masing dari rakyat. Kan ada yang mengatakan mungkin mau memangkas beberapa desimal gitu. Namun kalau kita lihat banyak juga negara maju yang angkanya besar. Sebenarnya yen juga angkanya besar kalau mau dibilangnya. Korean won gitu. Ke Vietnam ya seperti kita lah, lebih besar lagi 20 ribuan gitu ya. Jadi penting nggak penting, saya kira itu urusan belakangan lah. Nanti ada biaya lagi bikin ini. Tapi berarti apa catatan pentingnya Pak Lukman? Catatan penting, kalau mau terus melakukan apa yang dilakukan, ya, perlu penghematan dalam hal APBN. Dan kalau dari BI, usahain terus menghemat devisa lah gitu. Ya, sudah dilakukan juga dalam hal dolar ya dengan cara swap agreement ya dengan negara ASEAN terutama dengan jadi kita perdagangan kita dengan mata uang lokal gitu. Namun progres itu akan pelan ya. Cuman itu saya kira perlu menghemat devisa. Gitu. Kalau misalnya dalam sebuah upaya penyelamatan kan ada jangka panjang, jangka pendek. Ini P3K-nya apa nih, Pak Lukman? Anda melihatnya? Ya, kita perlu berbenah kembali lah ya secara fundamental. Apa yang kita jalanin selama 10-20 tahun terakhir, kita ambil pelajaran di sana. Apakah is working gitu? Apakah berjalan dengan yang kita harapkan? Kelihatannya kan tidak, terutama yang saya katakan dalam hal investasi. Ya. Investasi juga perlu dikontrol lah. Investasi jangka pendek itu sangat membahayakan. Ya. Investasi asing di bursa, investasi asing di obligasi yang bersifat jangka pendek, itu juga perlu ada regulasi mungkin seperti Malaysia yang cukup ketat ya saya kira, yang dimana investasi yang hot money seperti ini mesti bertahan selama 6 bulan atau sekian gitu ya, jangan langsung ya. Jadi kalau tidak ya mau lebih apalagi kita mungkin bisa terapkan kontrol devisa ya, tidak perlu full ya, beberapa. Jadi masalah kita pada dolar selalu, dolar outflow ketika investor keluar. Jadi selama ini kita ya nahan aja pakai cadef, padahal cadef itu juga bukan duit kita sebenarnya. Iya. Karena kita lagi butuh banyak investasi Pak. Kita kan lagi membuat ibu kota yang baru. Iya, kita boleh bilang cadangan seperti yang saya katakan 3 tahun lebih kita surplus perdagangan. Namun itu bukan artinya kita net masuk kantong, bukan. Kita lihat neraca transaksi berjalan itu adalah net dari total. Itu minus. Nah, kita lihat Uni Eropa, mungkin Singapura sekalipun perdagangan mau minus kayak mau apa nggak masalah, minus terus saja. Tapi setelah net dia investasi masuk terus. Singapura dulu menguat loh beberapa belakangan ini. Mereka banyak inflow yang boleh dibilang nggak cuma 1-2 hari, 1-2 stay gitu. Itu yang penting. Coba cari
investasi yang bisa stay. Memang udah bagus ya dengan membangun pabrik hilirisasi, mungkin kayak Tesla Gigafactory gitu ya. Factory banyak yang tutup Pak di kita. Nah itu bingung lagi kan? Itu masalah politik lagi, ntar ke UMR apa segalanya gitu ya. Kompetitivitas. Memang kita masih kalah dalam hal logistik, kalau perlu tambahkan logistik ya. Jadi kita kan terobak pulau gitu ya, pengiriman barang belum tersentralisasi gitu ya. Masih jadi hal itu masih perlu waktu. Kalau hal pabrik seperti tadi ya masih susah. Oke. Jadi tadi kata kuncinya adalah kita harus refleksi gitu ya, Pak Lukman, berefleksi untuk jadi mundur sedikit untuk bisa maju 2-3 langkah lagi. Ya semoga pemerintah segera berefleksi ya, Pak Lukman. Ini bukan butuh segera ya, ini 911 ya, udah harus segera dilakukan ya, Pak Lukman. Kalau tidak kita masih beruntung kita surplus begitu besar dan tarif kita besar. Kalau tidak ada itu, saya kira sekarang udah bisa ya minimal krisis kecil lah ya kalau. Sekarang udah mendekati krisis kecil. Ini Pak Lukman betul-betul ciri khas orang Indonesia. Masih beruntung kita. Terima kasih banyak ya Pak Lukman sudah berbincang di Pintalk. Semoga ini menjadi insight untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di Pintalk berikutnya.